harus lenyap. Tapi engkau adalah bagianku selama-lamanya dalam hidupku. Dan saya mau berkata sebagaimana Habakuk berkata. Walaupun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan, tetapi apa? Aku tetap beria-ria di dalam Tuhan, Allah yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin, saudaraku. Kenapa? Yang merancang hidup kita bukan kita, tapi Tuhan yang merancang. Karena Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 dikatakan, rancangan-rancangan aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Berarti apa? Yang merancang hidup kita ini adalah Tuhan, bukan kita. Karena kalau kita yang rancang, kadang kita hanya rancang sesuatu yang nikmat, tapi belum tentu sesuatu yang nikmat itu adalah sesuatu yang baik. Betul? Saya lagi hari ini. Kita kadang merancang hidup kita sesuatu yang nikmat, tapi saya mau katakan, tidak selamanya sesuatu yang nikmat adalah sesuatu yang baik bagi masa depan kita. Maka kita melihat sekarang banyak artis pusing 7 keliling, bukan? Apakah mereka tidak cukup? Mereka lebih daripada cukup. Roy Martin berapa kali? 2 kali jatuh dalam narkoba. Sekarang Ahmad Albar siapa? God bless. Dengar. Betul? God bless. Dia tim musiknya God bless. Bahkan anaknya Fahri Albar, tapi dia dibebaskan karena setelah tes urin dan juga darah ternyata dia tidak memakainya dan dilepaskan. Sedangkan Ahmad Albar sekarang ditahan. Bahkan kita melihat Doyok yang suka begini-begini. Tahu Doyok toh? Siapa lagi? Yang Gogon tahu ya? Yang jambulnya di sini botak semua, yang sudah lama di sini ya, iyakan saja. Nanti pulang ke Indonesia baru cari tahu gitu ya. Gogon ini. Dia juga kena. Banyak sekali. Saudaraku, kalau kita melihat, kalau Tuhan tidak menjadi prioritas, dan yang kedua kita tidak melihat bahwa bagian yang kita dapat itu adalah bagian yang Tuhan karuniakan bagi kita, maka itu potensi untuk gagal dalam hidup ini banyak sekali. Tapi inilah kekuatan bagi orang yang percaya, yaitu kita memiliki kesederhanaan hidup di hadapan Tuhan. Tetapi bukan berarti hidup kita harus miskin, tidak. Tapi kalau Tuhan mengizinkan itu ya silakan. Tapi ada kekuatan yang Tuhan berikan. Tapi jangan, kalau Tuhan kasih tenaga, kekuatan dan lain sebagainya, jangan bermalas-malas untuk hidup ini dibuat miskin. Dan katakanlah, oh saya lebih rohani dan lain sebagainya. Maka jadi pendeta kadang susah. Betul? Jadi pendeta itu kadang susah. Dibilang, kalau gemuk, dibilang kurang berpuasa. Iya, seperti saya ini. Tapi kalau kurus, kurang setia sama Tuhan dan tidak diberkati. Tapi di tengah-tengah katanya kurang pertumbuhan. Karena dia berdoa minta terus, dia berdoa buat pertumbuhan hidup, pertumbuhan rohani, kata Pak Wendy ya. Saya kadang susah jadi pendeta. Tapi saya mau katakan, ketika kita menikmati bagian yang merupakan bagian kita, itu adalah kesukaan yang sejati dalam hidup kita. Amin. Amin. Saudara boleh berjaga-jaga. Mungkin ibu-ibu yang ada di sini, anak-anak di sini, saya harus ini begitu. Betul, itu betul. Tapi jangan sampai engkau menempatkan itu menjadi prioritas tertinggi dalam hidupmu. Dan engkau melupakan bahwa Tuhan adalah perancang hidup bagi anak-anak kita, perancang hidup dalam kehidupan kita. Mari, bawalah firman Tuhan ini dalam hidup kita, sehingga kita tidak lagi jatuh dalam kehidupan materi yang hidupnya kadang tidak netral. Tapi kita sungguh-sungguh memakai semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Nah, mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan karuniakan dalam hidup ini. Tersungguh menggumuli dalam hidup kita. Mungkin lebih banyak waktu kita berikan untuk hal-hal lain daripada diberikan untuk Tuhan. Mungkin kadang kita dibawa tekanan hal-hal
materi. Dan kita lupakan pencipta kita. Tapi mungkin kita juga memiliki satu persepsi yang salah tentang masalah kekayaan. Dan kita mengatakan itu momok besar dalam hidup kita. Padahal itu semua daripada Tuhan untuk kita pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Bikin komitmen kembali. Mungkin selama ini engkau tinggal dalam kekhawatiranmu. Engkau khawatir dengan masa depanmu. Engkau khawatir dengan hidupmu. Engkau khawatir dengan anak-anakmu. Mengenai masa depan mereka. Tapi hari ini serahin semuanya sama Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh sungguh lagi mengajar kami. Engkau boleh sungguh lagi Tuhan membentuk kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menempa hidup kami. Firman Tuhan ini boleh merubah konsep berpikir kami. Sehingga ketika kami melangkah kembali dari gereja ini, kami tetap menempatkan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kami. Dan tidak ada hal-hal yang lain yang merebut Engkau di dalam hati kami Tuhan. Tapi kami boleh menjadikan semuanya itu menjadi pendamping hidup. Dan Engkau menjadi tujuan hidup di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk tidak khawatir. Ajar kami untuk tidak tinggal dalam keserakahan. Ajar kami untuk tidak tinggal dalam kesombongan. Karena apapun yang kami terima, itu semua bagian yang Tuhan telah tentukan di dalam hidup kami. Sehingga ajar kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus saat ini. Kita akan mengangkat satu pujian, Kupandang Salmu